Karena melewati kawasan cukup terjal dan cukup menantang begitu. Bagus sekalian, pada pertemuan hari ini kami bersama dengan tim dari Medan, dan ini kami membawa nama lembaga yang kita sebut dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. Jadi dinas ini memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan penataan ruang dan juga pemanfaatan tanah atau lahan. Jadi hari ini untuk mempersingkat waktu, karena memang kami datang dalam kondisi sudah sangat terlambat, kami akan coba segera mulai acara ini. Dan sebelumnya kami sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan kami yang sudah amat sangat begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, kan begitu. Dan ini khususnya terkait dengan ruang yang ada di wilayah Desa Bulu Hawa. Jadi nanti kita tidak bicara hal-hal lain atau sesuatu yang jauh dari kita, tapi kita akan bicara sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu wilayah Desa Bulu Hawa. Dan kami perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami tim ada beberapa orang di sini. Yang pertama kami akan perkenalkan dan perkenalkan seorang pejabat dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman, dan beliau adalah seseorang yang punya ide kegiatan ini, sekaligus dia menjadi pemicu semangat kami untuk kami melakukan pengabdian terkait dengan tata ruang dan lingkungan. Beliau ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Sapri Caniago, Sarjana Teknik. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sapri. Kemudian bersama kita juga hadir tokoh-tokoh semua ini. Saya sebenarnya malu kalau duduk bersimpu bersama dengan dia, duduk berendeng dengan dia, karena terus terasa kami tidak ada apa-apanya dan bukan apa-apanya, dan begitu kan. Dan kami merasa terlalu kecil kalau bersama beliau-beliau ini. Dan beliau-beliau ini adalah seseorang yang sudah menjadi tokoh nasional. Beliau sudah banyak mengabdi untuk bangsa dan negara melalui lingkungan, dan beliau adalah sosok-sosok yang menerima penghargaan, pantas menerima penghargaan. Ya, dan beberapa waktu yang lalu beliau menerima penghargaan dari Presiden pada masa Ibu Megawati tahun 2003, dan beliau juga sudah beberapa kali kemari. Siapakah beliau kira-kira Bapak sekalian? Seorang tokoh yang mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden Megawati tahun 2003. Bisa ditebak? Banci kamu tebak? Ya, Isaya. Bapak Paris Depari, berikan tepuk tangan untuk Bapak Paris. Mantap, kan begitu? Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi tokoh yang saya pikir saya sebenarnya tidak perlu perkenalkan dia, kan gitu kan? Tapi rasanya tidak lengkap kalau tidak kami sampaikan siapa dia. Dan dia barangkali Bapak Ibu Saudara belum kenal, karena dia adalah termasuk orang baru di sini, kan gitu kan? Artinya mungkin ya baru 30 tahun mungkin ya. Termasuk orang baru di sini. Beliau adalah seorang tokoh sangat senior. Usianya sudah 77 tahun loh, 77 tahun, tapi masih semangat, masih luar biasa. Dan dia juga menerima Kalpataru pada tahun 2015. Dan Kalpataru sebagai sesuatu yang dia tidak kehendaki, tapi akhirnya datang sebagai berkat bagi dia. Dia adalah salah satu narasumber kita. Dan beliau ini adalah Bapak N.A. Kelaras. Berikan tepuk tangan untuk Bapak N.A. Kelaras. Dan nanti bersama dengan beliau kita akan melaksanakan diskusi tentang tata ruang dan
pemanfaatan lahan secara optimal gitu. Dan nanti ada pembicara yang ketiga atau narasumber yang ketiga, tapi orangnya sudah datang belum saya. Ada pembicara atau narasumber yang ketiga dan ini sedang kita tunggu nanti kehadirannya, Bapak sekalian. Ya mungkin masih ada di tengah jalan, mungkin nyangkut di sampuran putih tadi ya. Yang satu tadi masih nyangkut tadi sampuran putih, waktu pas nanjak ke kanan itu nyangkut di sana tadi. Coba nanti ditelepon ya, siapa tahu masih ada di sana, tolong nanti anggota tim ngontak dia, kan begitu kan. Dan beliau tidak perlu diperkenalkan dan karena dia bukan siapa-siapa, kan begitu kan. Dan nanti waktu sambil jalan diskusi sambil barangkali nanti saya akan memperkenalkan siapakah dia, begitu Bapak sekalian. Jadi kira-kira seperti Bapak sekalian, hari ini kita akan berdiskusi, berdialog, jadi sifatnya bukan sosialisasi sebenarnya. Karena saya yakin masyarakat Buluh Hawar adalah masyarakat yang sudah luar biasa punya pengalaman pengetahuan tentang berbagai hal. Apalagi desa ini jadi desa pertama masuknya Injil sejak 125 tahun yang lalu. Masuknya Pendeta Krut dan Pendeta Nikolas Ponto kalau tidak salah ya. Saya baca sejarahnya kan begitu kan. Masuk kemarin sekitar 125 tahun yang lalu, mungkin lebih sedikit begitu. Dan sudah merubah peradaban Buluh Hawar menjadi sangat luar biasa, menjadi sama dengan peradaban yang ada di barat, peradaban yang ada di kawasan Delhi yang waktu itu Medan sekitarnya belum begitu berkembang. Dan ini menjadi semacam monumen sejarah yang tidak terlupakan. Itu maksudnya Injil, dan menjadi pintu masuknya Injil ke Tanah Karo, dan menjadi gerbang ya terbentuknya GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Dan ini luar biasa sekali, makanya sebenarnya kami takut-takutnya datang kemari. Nanti kami mau ngomong apa, kan begitu kan? Jadi kumpulan orang-orang yang sudah sangat cerdas, sudah belajar lama tentang peradaban, tentang pengetahuan sejak lebih dari 125 tahun yang lalu, kan begitu. Jadi kami sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini. Jadi kalau bisa saya pamit pulang sekarang. Tapi gitu pun kami beranikan diri Bapak Ibu sekalian supaya kami bisa minimal bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian di Desa Buluh Hawar ini. Dan nanti sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan lakukan dalam bentuk diskusi. Kalau namanya sosialisasi, itu seolah yang datang melakukan sosialisasi itu lebih hebat dari yang menjadi sasaran sosialisasi. Kalau ini enggak. Jadi kita sekedar memfasilitasi proses diskusi tentang tata ruang, tentang lahan. Nah, barangkali mungkin yang perlu dipertanyakan sebenarnya ini Bapak yang nggak kenal ini ngomong ruang-ruang dari tadi, apa sih sebenarnya ruang? Sebenarnya ruang itu kalau dalam bahasa Karo sama dengan kata ingan, tempat. Bisa juga wadah kalau dalam bahasa Indonesia. Wadah tempat kita bergerak, tempat kita bernafas, tempat kita melakukan aktivitas, tempat kita mencari nafkah, tempat kita menata masa depan, itulah disebut dengan ruang. Nah, ruang itu bisa dalam bentuk tanah yang kita selama ini dapati sehari-hari, kita jadikan sebagai tumpuan kegiatan sehari-hari. Ya, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak dari Tarukim, teman peserta rombongan, Pak Yusa dari perguruan tinggi, dan teman saya Pak Kelaras, dan Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Menjuah-juah membantah. Jadi aku kuagap sebagian kamu tandain rumah gaya Paris Sembiring ngom pernah kujainda kalian udah dengar, tapi ku Buluh Hawar nunggu pernah sekali ras Pak Kelaras waktu saya jumpa tiga kamu. Jadi adina perjumpaan si kedua indah kebetulan lead bas dinas Tarukim nari reban kegiatan enak sosialisasi yang tadi Pak Yusa tercakap-cakap saja nih sampai waktu tanggung melawan mau begini. Jadi cocok kakak lampe tahun baru pula gak sempat kujain, jadi gue sekalian mau tidak kagak enak menang mereka cocok kalau itu. Jadi cakap adina cerita tata ruang ini tentu dah kamu hendak pakar-pakar naga kerineli Bastarukim nari Pak Yusa. Adik kita ini kok agak sering.
kita sebab lapangan juga kita ngikuti aturan. Tapi dia aku waktu pertama aku jadi datang agak sengget ngaku. Adi kuna cukup terkenal, mau gini terkenal. Sebab jenam pertama penginjilan jenam pertama di GKP. Adi aku merenda dah ku bayangkan adina bulu hawar ni ngenenda ya pokoknya pasti kerina sikap bunda ada sikap adi alamna sikapnya cuman cara pengaturannya agak tidak titik lah bagi seharusnya adina aku dah kebas lingkungan hidup si sengget aku entah apa yang pergi kita kerina jenda dah melala dengan ternak tak atas lau si bahan kandang oke gini kunen meza yuk bukan maka bagain data itu bicara Kak Nuri dia aku isuah bukan si ku pergi kena dah kan sini ada lucu saja pak engkai maka begitu jadi engkai maka dah perlu penataan ruang ni untuk kita kerina untuk kita gerina juga makana kita nyaman ya. Jadi adina sejila ya si tata akan tentu kita pesehat gerina nyaman nia bagai jadi gundari ras-ras kita bersikap jadi maka di rencana ke depan ini dah kami kari si ban kegiatan urban cokri nama jila itu lah di kuliah nganti ini dah kami jila itu sikap kalau itu tak kusungai setel jilainya jadi adina bastaru kimiranari memang aikin dinas untuk penataan ruang nih adi cerita ruang dia akan mengunturikan sering adina bas lingkungan hidup penda labon dau bede lingkungan hidup ini naikang ya jadi alamnya indah tempat ingan tadinya indah bagai jadi dagang adi sekali indah kita cakap-cakap ulahana kita ke depan bahan sisipu sikap kerina ingan tatahin bagai tujuannya sakitang jenda lalak tahin lagu isi bagai ya kita ngelalak jenda tahin nah hari bagi kami respak kelara saya dagang si lakukan kami misalnya tentu gua cara ngembangkan tanaman gua cara nuan si muhuli bagai ya jadi adi nendu kelara saya dagang dia kalak Jawa mau gaya tapi di kunun kan kita galak karo kita rutang pusuk kalau banyak isi kak dudak kalau prataru ya pakai naga bulang-bulang karo pakai naga bekabulu siapa tuh nadai pak iya semua termain rumah aku dagang gini pakai cawan minkan nih bulang gini gue dah dua gini mah hebat tuh pakaian karo maka agak kalak karo ini kalak karo tahun 2015 kalau prataru naga nukala lah ni boleh ni nunggu kaya ngotot dia jangan kan dulang adi nak pakai nak kat bekal bulu harus bulang-bulang mah hebat kau ni engkai bangkam kena teman latena lit kesirangan nah dia kau hebat kau maka aku ini ya dah kau hormat kau aku menurut enggak kami itu temanku ruwet temanku curhat kena kami mendekat standar adi aku ni dak kalpataru 2003 dah kau ia jemput aku ke bandara langsung ke pesawat jemput dijemput nak ke pesawat baba nang kandu motor nak pick isina bibit gas hiasna kundul maku kelilingi kota Medan lebih 1000 kali sin jemput kita gali kemudian kita olah menjadi cepat berlalu
Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat sore semuanya. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Penanggung dari Tata Ruang dan Pemukiman, Pak Yusak, Bung Karis. Sore ini kita ketemu untuk suatu diskusi atau tukar pikiran. Kita berharap pertemuan ini juga mempunyai wujud bermanfaat pada yang akan datang. Ya, apalagi di sini ada kita kedatangan ya, dikunjungi. Terima kasih banyak Pak ini tentang tata ruang dan pemukiman. Memang ruang dan pemukiman ini kita nggak pernah memikirkan harus bagaimana kita lakukan. Yang perlu yang sekarang ini yang kita lakukan adalah hajar aja. Apakah yang nantinya berakibat sama kita atau tidak, itu kita nggak pernah berhitung secara betul. Ya, memang saya sebenarnya narasumbernya ini diberi tugas ini, cuma waktunya kan udah sempit. Udah sempit. Jadi nantinya kalau ini kita ada pertemuan kelompok, ya kita akan bahas. Dan nanti kalau misalnya kita kurang puas, bisa dari apa? Kalau petugas dari tata ruang dan pemukiman ini kita undang kembali. Ya, supaya kita lebih puas pada yang akan datang. Memang kami tadi udah diskusi pada beliau bahwa kalau membuat pertemuan di desa, hendaknya itu kita malam. Ya. Kenapa harus malam? Karena di desa yang saya dampingi atau selalu saya kunjungi adalah banyak pegawai tinggi. Ya, jadi kalau jam 4 itu udah naik pada tugasnya mengambil air nira. Pagi itu juga begitu. Jadi ini bisa mengganggu dan itu kerjaan di ladang. Nah, ini kan marilah kita membuat kegiatan itu yang tidak mengganggu kegiatan masyarakat itu. Nah, ke depan katanya itu yang harus kita lakukan. Karena waktunya malah lebih lapang. Kalau kita lakukan dari jam 7, misalnya jam 8, itu bisa sampai jam 2 pun kan nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Karena kopi kan terus mengalir. Saya hanya ingin memberi bayangan. Kami itu ingin untuk 2016 ini, Desa Buluawar ini udah tertanam yang namanya aren itu 20.000. Ya, itu 20.000. Karena kalau ini udah ditanam aja 20.000, 1 hektarnya yang 400 pohon aren itu 1 hari udah menghasilkan 6 juta. Ya, itu 6 juta. Jadi kita dari 20.000 itu berapa? Nah, apa yang dimaknai ke sana? Tujuannya supaya kita itu terkenal dengan gula merah. Mengapa itu yang terjadi? Aren ini tumbuh yang terbaik adalah dari 500 sampai ke 800 meter. Nah, daerah kita ini 600-an. Maka jangan heran kalau nanti di dataran rendah
itu hasilnya hanya 8 liter, kita di sini jenis itu bisa menghasilkan 20 liter. Nah, mengapa kita abaikan? Selama ini aren memang kita lupakan. Kenapa? Yang kita gunakan, yang kita manfaatkan hanya dari belas kasihan Nusa. Ya, masa kita manusia di belas kasihan sama binatang? Kan lucu juga. Nah, inilah yang akan kita tuju. Selain itu juga kita akan di 2016 ini mulai membuat tanaman-tanaman yaitu manggis, gugur, itu akan kita galakkan terus. Nah, tanaman-tanaman ini yang kebutuhan dunia. Jadi kalau hematnya, kalau yang kebutuhan dunia itu walaupun murah laku. Tapi kalau kebutuhan nyamian, makanan selingan, itu akan kesulitan. Ya, jadi maka kita coba pilih. Yang kedua, di bulan 3 pertengahan itu akan kita coba itu mengadakan pertemuan kelompok Sumatera Utara Aceh. Nah, silakan Pak dari Temanggung diperbaiki kelompoknya, ya. Kalau ada salah bulan, cuma salah bulan, nanti supaya kita akan ketemu di sana, yaitu di lokasi Kebun Usu. Kebun Usu itu juga salah satunya Bung Paris Sembiring ini yang menanam tanaman yang agak dibilang langka, bisa itu beliau, itu dari beliau. Misalnya aja dengan jelutung ya. Jelutung itu getahnya lebih mahal daripada karet. Nah, tapi kita kan belum mengenal. Apakah itu nanti kita apakan budidayakan ya dengan cara membuat itu sendiri. Semuanya kita akan buat sendiri. Akhir dari tujuan kita adalah Desa Buluawan. Ini adalah desa agrowisata. Ya, kita akan itu Pak. Jadi terima kasih ini Pak atas kunjungannya. Mungkin ke depan kita akan lebih komunikasi apa sih yang bisa kita tingkatkan di sini supaya itu lebih bagus. Ya, kita udah saya rasa kelompok ini udah bagus. Cuman mungkin saya mengingatkan. Sampaikan bahwa sebenarnya kami datang kemari juga mau niru sebenarnya apa yang sudah menjadi perjalanan orang tua saya Bapak Klaras. Saya terus terang waktu dikasih foto sama Pak Paris, Pak Klaras pakai bolang-bolang, ya, pakai nadat karo itu, waduh, saya merinding terus. Kenapa? Ini orang Jawa tulen, ya, perjalanan hidupnya sudah panjang dan terlalu banyak penderitaannya. Waktu dia di Aceh ini banyak sekali penderitaannya, ya. Sampai beliau tadi katakan wajahnya pernah disundut rokok oleh tokoh GAM dan dia hampir saja tak pulang. Dalam perjuangan masa-masa gitu boleh PKI pun dia, ya, masa PKI ya. Jadi kebetulan sama-sama bicara PKI, kampung saya salah satu sarangnya PKI. Kami asal dari Klaten, sekaligus saya memperkenalkan diri. Klaten, Boyolali, dan kemudian Jember, Sragen, inilah pusat PKI paling besar di Indonesia. Tahun 65 itu 90% laki-laki benih. Kenapa benih? Saya mati. Kenapa mati? Karena Kopassus main dan hantam Romo. Habis itu di sana ada sungai pasir, nama sungai Wedi. Wedi itu pasir. Masukkan senasa, malam datang banjir udah larut sampai ke laut. Makanya 90% kami. Kalau bicara soal PKI barangkali penderitaan yang paling besar kami waktu itu kami umur 4 tahun dan kami masih ingat peristiwa itu. Dan bagaimana waktu itu seorang KKO, Korps Komando yang sekarang namanya Kopassus itu menghantam tukang becak yang pakai kaos dengan label Palu Arit. Pagi itu tanggal 30 Oktober kami pagi sekali jam 3 sudah dibanguni bapak saya berangkat ke Surabaya naik Semur Klutuk, naik kereta api yang berbahan bakar kayu. Ya, biasanya sampai Solo itu selesai dalam tempo 2 jam sampai 4 jam baru sampai Jebres, dan di Jebres, stasiun kereta api itu saya melihat kejadian luar biasa membuat saya trauma sampai saat ini masih ada tersisa trauma itu.
Dan saya melihat Bapak Ibu sekalian, begitu banyak orang yang sudah berani berkorban untuk itu semua, kan begitu kan? Dan banyak dulu petani sebenarnya cinta pada lingkungan, cinta kepada tanah air, tapi mereka secara tidak tahu menahu gitu ikut dalam semua pergerakan-pergerakan yang dia sendiri juga sebenarnya tidak tahu dan tidak terlalu mau tahu, kan begitu kan? Akhirnya mereka terikut begitu dan akhirnya mereka menjadi korban, kan begitu. Nah, ini peristiwa-peristiwa. Acara fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penataan roh dan manfaat pemanfaatan tanah, khususnya dulu di desa kami ini Pak, seperti yang sudah disinggung tadi tentang penataan ruang dan permukiman. Jadi kira-kira Pak, wilayah kami di Bulawari ini mungkin udah agak-agak sempit, sangat sedikit wilayahnya gitu. Jadi sementara ada wilayah-wilayah yang belum bisa kami manfaatkan sebaik mungkin gitu Pak. Artinya belum produktif begitu Pak. Jadi harapan kami nanti di sini mudah-mudahan di kesempatan ini bisa kiranya nanti hal-hal itu apakah bisa dibantu kepada kami masyarakat Bulawari ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan buku kami. Nah, kira-kira 2 kalak nari. Bila banci kita manfaatkan waktu singgo terbatas saja. Isi sih Bang. Ulah kamera-mera. Adi mela mulai aku. Ise pernah nari? Ise. Pernah kakak gue ise, karena kakak, Bujur berkesempatan yang indah, arah Pernanden ini mungkin sekedar dukungan, ya, dukungan. Kami sebenarnya ya belum mengerti sekali tentang apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Jadi soal dukungan mengenai lingkungan hidup seperti yang bapak-bapak tadi sudah jelaskan, itu semua memang sangat kami setujui. Jadi bukan hanya dalam pertemuan seperti ini, dalam PA-PA Moria ya, kaum ibu GBKP juga selalu ditekankan supaya kami menjaga lingkungan hidup Tinapa di Bata. Jadi alam ini kan Tinapa di Bata ciptaan Tuhan. Jadi di situ juga kami selalu diajak untuk menjaga lingkungan. Jadi untuk hari ini semuanya memang itu harus berkaitan. Jadi kami khususnya ibu-ibu ini juga sangat bermanfaat bagi kami atas apa yang kita bicarakan sore hari ini. Jadi harapan kami untuk ke depan selalu atau kita berkelanjutan untuk membicarakan seperti ini, dan kami juga minta tolong supaya bapak-bapak yang lebih mengerti daripada kami untuk mengajari kami. Sebenarnya apa yang sudah bapak-bapak tadi jelaskan itu juga yang kami pelajari di PA-PA kaum ibu GBKP ini. Bagaimana kita menjaga dan melestarikan lingkungan yang sudah diciptakan Tuhan kita. Jadi untuk ke depan ya harapan kami terus supaya bapak-bapak bisa mengajari kami apa yang bisa kami perbuat, apa yang kami bisa perbuat untuk menjaga lingkungan hidup kita terutama di Desa Buluhawari ini. Jadi ini hanya mungkin kami minta dukungan aja begitu. Terima kasih. Nama saya Dasar Barus dan saya sebagai ikut dalam kelompok dari Buluhawari ini. Gini Pak, di lahan kami di Desa Buluhawari ini kira-kira ada di sebelah sana Pak. Ada kira-kira 30 hektar sawah kami. Sekarang kata Bapak tadi jadi sawah kami di seberang itu kira ada 30 hektar, talian sudah putus. Karena di hantam banjir yang si Marenda. jadi
udah kami lihat ulunya di apa ya, di mata air di tempat di sana. Mungkin itu kalau dikerjakan untuk kalau masyarakat tidak mampu lagi, Pak. Nah, jadi untuk mengairi sawah ini kira-kira kami minta solusi dari Bapak bagaimana nanti. Soalnya ini dalam tahun ini mungkin nggak bisa berfungsi, Pak. Soalnya ini mulai kami petani mulai ke sawah. Nah, jadi sawah kami kering. Jadi gimana ke sawah? Jadi solusinya ini kami belum ada kami dapat. Oh, betul. Nah, jadi mohon ini dari bapak-bapak bagaimana nanti kita bikin solusinya. Itulah dari kami. Terima kasih. Bujur. Desa kami untuk mengarahkan kelompok tani khususnya masyarakat desa Buluhawar. Sebenarnya kami kelompok dari Tani Berkat dan berserta masyarakat Buluhawar sangat senang hati. Semua dari arahan-arahan dari Bapak Klaras dan Pak Faris sendiri yang khususnya untuk meningkatkan dan merencanakan penataan tata ruang pemanfaatan lingkungan dan pemukiman. Sebenarnya kami sangat mengharapkan masalah-masalah yang sudah dimusyawarahkan pada saat ini, tapi kami sendiri cara penataan dan penggunaan tanah kami pun kami kurang mampu. Itu makanya kami sangat berharap supaya jangan hari ini cuma datang kedatangan Bapak. Kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan supaya kami masyarakat desa Buluhawar ini mampu dan bisa memanfaatkan tanah dan lingkungan desa kami ini. Satu lagi Pak, desa Buluhawar ini hutan desanya sangat luas, kira-kira lebih kurang 50 atau 90 hektar. Itu sudah masuk mafia tanah. Itulah keluhan kami supaya Bapak mau membantu kami membebaskan tanah kami itu dari mafia tanah, supaya apa yang direncanakan, yang diutarakan Bapak ini bermanfaat untuk kami desa, khususnya desa Buluhawar ini. Ya, sekian dan beberapa hal terkait dengan pertanyaan dari kawan-kawan semua. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kegiatan kami ini adalah kita sebenarnya mau memberi gambaran ataupun pengertian apa sih tata ruang itu sebenarnya, karena selama ini kegiatan kita sifatnya ini hanya kepada pemerintah saja. Jadi biasanya kita adakan acara ini kita jumpa pemerintah kayak Bapeda, PU, kemudian yang lain-lain yang sifatnya pemerintah saja. Nah, sekarang ini kita maunya langsung ke masyarakat, karena akhir dari tata ruang ini adalah masyarakat yang menikmati sendiri. Jadi ini tujuannya untuk masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat itu harus tahu tata ruang itu apa, kan gitu. Nah, jadi melalui kita kerjasama dengan Pak Yusa, dengan Pak Klaras juga, dengan Pak Faris juga. Di sini kita mau bantuan. Jadi kita ingin masyarakat di seputaran 3 desa Pinanggung, Salabulan dan Buluhawar ini masih banyak lahan-lahan yang kurang produktif dan belum menghasilkan.
Untuk itu kami mohon bantuannya untuk dapat mengajari kami apa-apa saja yang perlu kita laksanakan di situ. Apakah penanaman aren atau bibit asam gelugur, itulah yang perlu kami minta saran dari Dinas Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara. Juga di mana Kabupaten Serdang mencanangkan daerah Kecamatan Sibolak ini sebagai daerah wisata, maka kami perlu saran bagaimana semestinya penataan ruang, termasuk penataan pemukiman yang ada di 3 desa ini, terlebih-lebih di desa kami Rumah Kinangkung, di mana kalau kita ke Buluhor ini, desa Rumah Kinangkung dipintasi ke Buluhor ini, supaya orang-orang yang mau masuk ke Buluhor ini di mana tidak terkabung saja sama desa Buluhawar, tapi kami pun ikut merasakan nantinya impasnya. Di mana kalau penataan ruang di desa Rumah Kinangkung tidak bagus, ya otomatis di desa Buluhar ini pun ikut. Makanya kami minta saran dan pendapat dari Tarukim agar kami pun desa Rumah Kinangkung diberikan kesempatan untuk dibina lah, agar kami juga merasakan nanti apa dampaknya tentang penataan ruang di lingkungan desa. Saya kira itu aja, dan sudah katakan cukup, maka kami tidak boleh memperpanjang lagi. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami yang sudah kelewat lama begitu dalam pertemuan ini, tapi begitu pun Bapak Ibu sekalian masih terus bertahan di tempat ini, tetap meriah ukur, tetap bersemangat, dan gitu, tetap menggegeh. Nah, ini yang hebat. Dan ini semua membuat kami makin bersemangat. Dan terus terusnya, insya Allah kita akan terus saling berdoa supaya kita bisa saling melengkapi, dan khususnya di dalam kita mewujudkan ya penyusunan rencana tata ruang desa dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan. Dan kita terus berdoa supaya apa yang kita sudah canangkan ini betul-betul menjadi tanggung jawab kita. Kalau dikala Jawa ngataya sesura-sura tambah sinah, kita ada pepatah Jawa katakan begitu, kan? Nah, oke loh itu, oh iya, oke. Jadi patahkan berkatakan sesura-sura tambah sinah. Jadi nanti ada cita-cita kita untuk mewujudkan desa yang nyaman, desa yang sangat-sangat memberikan, kan gitu, semua hasil yang terbaik bagi warganya. Tapi tentu saja ada sanggel, sinanggal, kan gitu kan? Ada sanggel, ada tanggung jawab, ada beban yang harus kita selesaikan. Yaitu apa? Itu tekad kita dan keberanian kita untuk melakukan itu semua. Saya pikir itu, dan yang paling penting lagi seperti yang kata Pak Laras tadi, harus ada ketulusan, ada kejujuran. Jadi tata ruang ini adalah sebenarnya merupakan aplikasi dari kejujuran dan ketulusan, dan juga aplikasi dari ersada ukur. Karena semua kepentingan kita usahakan nanti kita musyawarahkan, ruang yang kita buatkan di situ kita tata, dan akhirnya kita hasilkan satu rencana tata ruang desa yang merupakan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu pokmas, bukan milik satu bagian dari masyarakat. Saya pikir itu bagus sekali. Jadi dengan demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak sekalian untuk berlatih-latih, kan begitu kan, untuk menanti dan juga untuk bersabar bersama-sama kami berdiskusi tentang masalah perencanaan ruang, pemanfaatan tanah. Bapak sekalian, dan nanti setelah acara ini usai, kami mohon supaya kita semua bersama-sama berdiri. Ras kita cinder,